Halo teman-teman, selamat datang di seri pembelajaran penerapan turunan fungsi trigonometri nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah lihat kakak sebelumnya ya di bab-bab sebelumnya, di seri-seri sebelumnya. Nah, yang belum, perkenalkan nama kakak adalah Kak Owan. Di sini kakak bakal bareng-bareng kalian mengulik belajar tentang penerapan turunan fungsi trigonometri nih teman-teman. Nah, oke, mungkin juga di video bab sebelumnya udah ada teman kakak yang menjelaskannya cara menurunkan suatu fungsi ya. Nah, di sini kita coba nih. Nah, tenang aja, mungkin waktu bab sebelumnya tuh ribet-ribet apa cara penurunannya, tapi di sini penerapan kebanyakan caranya yang simple kok teman-teman. Oke, yuk masuk ke materinya. Nah, di dalam seri ini kita bakal belajar bareng dalam 4 video. Nah, di video pertama ini kita bakal belajar mencari nilai ekstrim di turunan pertama nih teman-teman. Nah, nanti juga di akhir video seperti biasa kakak bakal kasih kalian beberapa contoh soal untuk teman-teman bisa lebih mengerti terkait materi kali ini. Oke, nah buat teman-teman tahu juga teknik ekstrim tuh punya dua jenis nih teman-teman ya di dalam suatu fungsi, yaitu titik maksimum dan titik minimum. Nah, untuk mencari titik ekstrim tersebut ada dua metode nih teman-teman yang bisa kita lakukan, yaitu uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Nah, di video yang sekarang kita bakal fokus dulu nih cara mengerjakan mencari si nilai ekstrim ini dengan uji turunan pertama. Nah, oke, kita misalnya nih kita punya fungsi kontinu f pada selang a sampai b nih ya. Nah, langkah pertama untuk mencari nilai ekstrimnya adalah cari titik kritisnya dulu nih. Nah, titik kritisnya tuh dapat dari mana sih? Ya, yaitu titik C yang memenuhi turunan fungsi f yang bernilai 0 gitu ya. Atau turunan fungsi f ketika di titik C itu nggak ada gitu ya. Nah, maksudnya apa sih nggak ada? Nah, nanti teman-teman bakal lihat lah ada contoh soal yang case-nya seperti ini. Nah, lalu bentuk selang A, C dan C, B gitu teman-teman. Jadi C itu titik yang udah kita tentuin tadi, terus A dan B itu yang di titik sebelum dan sesudahnya C itu. Nah, lalu periksa apakah turunan F bernilai positif atau negatif pada selang-selang tersebut nih. Nah, ada 3 kemungkinan nih teman-teman. Nah, yang yaitu ketika turunan Fx lebih dari 0 pada selang AC gitu ya, dan kurang dari 0 pada selang CB itu teman-teman. Maka C, FC ya adalah titik maksimum lokal teman-teman. Jadi C kan titik X nya, FC itu titik Y nya ya. Nah, itu titik maksimum lokalnya. Nah, case kedua adalah kebalikan yang pertama, yaitu jika turunan Fx kurang dari 0 atau negatif nih pada selang AC dan lebih dari 0 atau positif pada selang CB, maka titik C, FC ini adalah titik minimum lokal teman-teman. Oke. Nah, jika pada selang AC dan CB sama gitu ya nilainya, maka fungsi f tidak memiliki nilai ekstrim lokal gitu ya. Misalnya sama-sama di bawah 0 atau sama-sama di atas 0 atau mungkin sama-sama bahkan sama-sama 0 gitu ya. Di titik itu tidak memiliki nilai ekstrim lokal teman-teman. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat nih, kakak udah kasih gambar ya di kiri atas ini, di kiri atas yang di sini. Nah, ada case yang pertama ya, yang di selang A C itu nilainya negatif gitu ya, kurang dari 0. Nah, di selang yang kanan itu C sampai B itu ada nilai turunannya tuh positif atau lebih dari 0 gitu ya. Nah, jadi dia bentuknya cekung ke atas tuh. Nah, untuk gambar yang dari sebelah kanannya itu adalah case yang kedua nih teman-teman. Nah, untuk dua gambar yang di bawahnya itu
ada apa 2. Nah, itu adalah case ketiga di mana turunan f memiliki tanda yang sama atau misalnya kurang dari 0 atau negatif, dan apa bisa juga lebih dari 0 atau positif gitu teman-teman hasil turunannya. Nah, bisa kita lihat juga ketika case 1 titiknya berada di ujung bawah nih, nilai minimum. Ketika case 2 titiknya berada di ujung atas nih teman-teman. Nah, dan untuk case ketiga titiknya tidak berada di ujung manapun. Oke. Nah, kita masuk langsung nih ke contoh soal. Di sini kita diberikan fungsi f(x) nih. Nah, fungsi ini adalah fungsi kontinu pada sebuah garis bilangan real. Untuk melakukan uji turunan pertama, kita perlu menurunkan f(x) terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi kita lakukan penurunannya dulu ya. Nah, teman-teman yang mau belajar cara menurunkan fungsi lebih jelasnya mungkin bisa teman-teman pelajari di bab 7 ya, yang udah kakak sampaikan. Nah, oke. Untuk sekarang kakak bakal langsung aja nih untuk menurunkan fungsinya biar cepet ya, sehingga hasilnya sebagai berikut nih. Nah, ini kita turunin dan hasilnya itu seperti yang di bawah ini nih. Nah, lalu oke. Nah, ini -1, jadi ini apa, negatif. Udah oke. Gini teman-teman. Nah, setelah kita dapat turunan f-nya, nah kita cari turunan apa nilai x-nya buat turunan f-nya bernilai 0 ketika kita dapat ketika x-nya tuh 0 dan tidak mempunyai nilai ketika plus minus 2 teman-teman. Nah, ya coba ya kalau kasih 2 kan, berarti itu 2 pangkat 2 nih minus 4, kosong. Wah, kosong pangkat sesuatu kosong. Terus 3 kali kosong kosong. Wah, 8 per kosong ya udah hilang, nggak ada nilainya gitu. Jadi yang ini tuh case untuk yang tidak mempunyai nilai. Nah, kakak kasih tabel nih untuk kalian lebih memahaminya lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di sini dari gambar 3, titik kritisnya dengan 2 nilai minimum lokal dan 1 maksimum lokal nih teman-teman. Oke, tabelnya juga bisa teman-teman lihat ya. Kalau di selang pertama kita ambil x-nya -3 nih, selangnya tuh antara negatif infinite sampai -2. Ya udah kakak pakai titiknya tuh -3 ya. Nah, ternyata hasilnya tuh di bawah 0. Oke, terus yang yang selang kedua nih ya, kakak kasih penomorannya itu kakak ambil x-nya itu -1 karena selangnya -2 sampai 0 kan. Nah, ternyata wah dapatnya positif nih teman-teman, aman. Nah, setelah itu kakak pakai yang selang 3, kakak ambil x-nya 1, ya udah dapat si fungsinya setelah dihitung ternyata bernilai negatif nih teman-teman. Oke, simpan dulu. Habis itu yang di interval keempat kita bisa lihat kakak ambil x-nya 3, oh ternyata hasilnya positif teman-teman. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan titik antara selang 1 dan 2 nih ya, 1 dan 2 itu tuh minimum lokal, dan juga berlaku untuk selang 3 dan 4 karena sama, yang kirinya lebih kecil dari 0, yang kanannya lebih besar dari 0 atau positif. Nah, sedangkan selang yang di tengah-tengah itu antara 2 dan 3 itu adalah titik maksimum lokalnya teman-teman. Nah, kita coba contoh lainnya nih. Kita punya fungsi f(x) nih teman-teman. Nah, ini udah ada rumus trigonometrinya. Nah, ditanya nilai ekstrim di selang 0 hingga 2pi nih teman-teman. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah cari titik nilai kritisnya nih teman-teman dengan uji turunan pertama. Nah, kita coba turunin dulu si fungsi f(x) ini. Nah, setelah kita dapetin ini, turunin jadi setengah minus cos x ya. Nah, kita cari
X-nya untuk menghasilkan nilai 0, pembuat nolnya. Dan kita dapat dua nilai, yaitu pi per 3 dan nilai X yang kedua adalah 5 pi per 3 teman-teman. Berarti ada dua titik nih teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat juga pada tabel grafik, pi per 3 menjadi titik minimum lokal dan 5 pi per 3 adalah titik maksimum lokal. Hal itu diperkuat dari nilai yang ada di tabel. Jadi kita baginya menjadi 3 selang aja nih teman-teman. Nah, di selang pertama turunannya kayak ini. Nah, di selang pertama dan ketiga juga turunannya menghasilkan nilai negatif nih teman-teman. Sedangkan di selang kedua menghasilkan nilai positif. Nah, jika kita bandingkan juga selang pertama dan selang kedua menggambarkan posisi titik minimum lokal nih teman-teman. Bisa kita lihat kan, itu yang di kirinya negatif, yang kanannya positif gitu ya. Hasilnya cekung ke atas ya. Dan selang begitu juga sebaliknya di selang kedua dan ketiga gitu. Kita bisa ngelihat di yang di titik maksimum lokalnya di kirinya positif, yang di kanannya negatif gitu ya. Nah, itu bisa menggambarkan titik maksimum lokalnya teman-teman, gitu ya. Jadi di uji turunan pertama kita harus pintar-pintar untuk cari selangnya kita mau ambil yang mana sih, titiknya kita mau ambil yang mana sih biar gampang gitu ya teman-teman. Oke, sekian untuk video pertama, sampai jumpa di next video. Adios.